Selamat datang di Teman Cerita, tempat di mana sejarah dan misteri bertemu. Hari ini, kita akan membahas salah satu sosok yang sering terlupakan dalam sejarah Kekaisaran Romawi, Kaisar Galba. Namanya mungkin tidak setenar Julius Caesar, Augustus, atau Nero, tetapi pemerintahannya yang singkat selama 7 bulan memberikan dampak besar pada perjalanan Roma. Di antara para penguasa Kekaisaran Romawi, Servius Sulpicius Galba adalah salah satu yang kerap terlupakan. Meski hanya memerintah selama 7 bulan, peristiwa-peristiwa yang terjadi di bawah kepemimpinannya mengubah arah sejarah Roma secara signifikan. Galba memainkan peran kunci dalam pergolakan yang dikenal sebagai Tahun 4 Kaisar 69 Masehi, sebuah periode penuh kekacauan yang mengguncang fondasi kekaisaran. Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan hidup Galba secara mendalam, mulai dari masa kecilnya, karir politik dan militernya, hingga kebijakan-kebijakan yang ia terapkan sebagai kaisar, dan momen tragis yang mengakhiri hidupnya di Forum Romanum. Mari kita mulai. Galba lahir pada 24 Desember 3 sebelum Masehi di Terracina, Italia. Ia berasal dari keluarga bangsawan terkemuka, Sulpici, yang memiliki akar dalam sejarah panjang Republik Romawi. Ayahnya, Gaius Sulpicius Galba, dan ibunya, Mumia Achaica, berasal dari garis keturunan aristokrat yang memiliki hubungan erat dengan elite politik Roma. Sejak kecil, Galba menunjukkan kecerdasan dan disiplin tinggi. Ia dibesarkan dalam lingkungan yang mengutamakan nilai-nilai Romawi tradisional seperti kesetiaan kepada negara, keberanian dalam perang, dan keteguhan dalam menghadapi kesulitan. Pendidikan yang diterimanya berpusat pada hukum, administrasi, dan strategi militer, keterampilan yang sangat penting bagi seorang senator atau jenderal Romawi. Ketika dewasa, Galba memulai karier politiknya dengan menduduki jabatan praetor pada tahun 20 Masehi di bawah pemerintahan Kaisar Tiberius. Beberapa tahun kemudian, ia menjadi konsul pada tahun 33 Masehi, suatu jabatan kehormatan yang menunjukkan bahwa ia telah memperoleh kepercayaan di antara para senator Romawi. Namun, keunggulan Galba yang paling mencolok adalah di bidang militer. Ia menjabat sebagai gubernur di berbagai provinsi, termasuk Aquitania dan Afrika, di mana ia dikenal sebagai administrator yang tegas namun adil. Keberhasilannya dalam mengelola provinsi Afrika semakin memperkuat reputasinya sebagai seorang pemimpin yang kompeten dan berdedikasi. Ketika Kaisar Nero naik takhta pada tahun 54 Masehi, Galba telah memasuki usia lanjut dan menjabat sebagai gubernur Hispania Tarraconensis, sebuah provinsi yang luas di wilayah Spanyol modern. Selama bertahun-tahun, Galba menjalankan tugasnya dengan penuh ketelitian, mengelola pajak dan militer dengan ketat. Namun, situasi di Roma semakin memburuk di bawah kepemimpinan Nero yang eksentrik dan boros. Pada tahun 68 Masehi, pemberontakan meletus di berbagai penjuru kekaisaran yang dipimpin oleh Gaius Julius Vindex, gubernur Gallia Lugdunensis. Meskipun Galba awalnya tidak terlibat dalam pemberontakan ini, ia akhirnya menyatakan dukungannya terhadap Vindex dan menolak kesetiaan kepada Nero. Setelah pasukan Romawi yang loyal kepada Nero menghancurkan pasukan Vindex, Galba menghadapi dilema besar tunduk kembali kepada Nero atau melanjutkan perlawanan. Ketika Nero akhirnya kehilangan dukungan dan lebih memilih mengakhiri perjalanannya di dunia ini pada bulan Juni 68 Masehi, Galba menjadi pilihan utama untuk menggantikannya. Senat Romawi yang ingin memulihkan stabilitas mengakui Galba sebagai kaisar yang sah. Galba kemudian berangkat ke Roma untuk mengambil alih kekuasaan dengan harapan membawa perubahan bagi kekaisaran yang tengah berada dalam krisis. Pada awal pemerintahannya,
Galba dihadapkan pada tantangan besar. Satu, ekonomi kekaisaran dalam keadaan kacau akibat kebijakan boros Nero. Dua, tentara Romawi yang telah terbiasa menerima donativum, bonus uang, dari kaisar sebelumnya, menuntut pembayaran yang dijanjikan kepada mereka. Tiga, oposisi politik dari faksi-faksi yang tidak puas dengan cara kepemimpinannya yang keras dan kaku. Galba segera mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan. Ia memberlakukan penghematan ketat dalam pengeluaran negara, menghapus pengeluaran yang tidak perlu, dan menghukum pejabat korup. Namun, pendekatan ini membuatnya tidak populer, terutama di kalangan Praetorian Guard yang merasa dikhianati setelah Galba menolak memberikan bonus yang mereka harapkan. Galba juga mencoba memperkuat pemerintahannya dengan memilih seorang penerus yang dianggapnya layak, yaitu Lucius Calpurnius Piso Licinianus. Sayangnya, keputusan ini malah memperburuk keadaan karena banyak orang yang merasa tersingkir, termasuk Marcus Salvius Otto, seorang gubernur yang sebelumnya berharap mendapat posisi tersebut. Keputusan Galba untuk mengangkat Piso sebagai pewarisnya menjadi pemicu utama pemberontakan Otto. Dengan memanfaatkan ketidakpuasan di kalangan Praetorian Guard, Otto mengorganisir kudeta terhadap Galba. Pada 15 Januari 69 Masehi, pasukan Otto bergerak ke pusat kota Roma dan menyerang istana kekaisaran. Dalam kekacauan yang terjadi, Galba dan para pendukungnya berusaha melarikan diri, tetapi mereka dengan cepat dikepung di Forum Romanum. Saat itu, Galba tidak hanya ditinggalkan oleh pengawalnya, tetapi juga oleh rakyat Roma yang tidak lagi mempercayainya. Galba akhirnya dibunuh oleh Praetorian Guard di tengah jalan, kepalanya dipenggal, dan tubuhnya dibiarkan tergeletak di jalanan Roma sebagai simbol runtuhnya pemerintahannya. Otto kemudian mengambil alih kekuasaan, tetapi pemerintahannya juga tidak berlangsung lama, karena persaingan dalam tahun 4 Kaisar terus berlanjut. Meskipun pemerintahannya singkat dan berakhir tragis, Galba dikenang sebagai seorang pemimpin yang mencoba menerapkan reformasi yang diperlukan di tengah ketidakstabilan politik. Kesalahannya yang paling fatal adalah kurangnya pemahaman terhadap dinamika kekuasaan di Roma, terutama dalam menghadapi tuntutan militer dan politik yang begitu kompleks. Galba mungkin bukan kaisar yang paling berpengaruh dalam sejarah Romawi, tetapi kisahnya tetap menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana kekuasaan di Roma bisa berubah begitu cepat dalam kondisi yang tidak stabil. Kematian Galba menandai awal dari periode yang penuh dengan pertumpahan darah dan intrik politik yang akhirnya mengarah pada munculnya dinasti Flavian di bawah Vespasian. Sejarah selalu mencatat para penguasa yang mencoba membawa perubahan, tetapi seperti dalam kasus Galba, perubahan yang dilakukan dengan terlalu banyak ketegasan dan terlalu sedikit kompromi seringkali berujung pada kejatuhan yang cepat dan tragis. Terima kasih sudah menonton di Teman Cerita. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita seru lainnya. Kalau ada cerita menarik yang ingin kamu bagikan, tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Teman Cerita selalu ada untuk menemanimu.